Bengkulu pada suatu masa berlimpah dengan hasil bumi, dihuni rupa-rupa suku bangsa, mulai dari suku Rejang, Serawai, Pasemah, Melayu, Muko-Muko, sampai Enggano. Pada saat yang sama, The Honorable East India Company atau EIC, perusahaan dagang Inggris, mulai tersingkir oleh monopoli VOC Belanda di berbagai penjuru Nusantara. Inggris kemudian terpikat menjadikan Bengkulu sebagai pangkalan perdagangan, tidak lain karena kekayaan alam dan posisi strategis Bengkulu di tengah pantai barat Sumatera. Pada awalnya, Inggris dan masyarakat Bengkulu melakukan interaksi dagang yang setara dan saling menguntungkan. Namun kemudian keserakahan mulai menjangkiti jiwa para pedagang Eropa. Mereka melakukan monopoli untuk mengeruk sebanyak-banyaknya kekayaan alam Bengkulu. Untuk mengawal kepentingan dagangnya, Inggris membangun gudang kemudian benteng pertahanan. Pangkalan dagang Inggris pertama adalah Benteng York yang dibangun sekitar tahun 1685. Situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu yang rawan bencana gempa juga banjir menjadi pemicu wabah kolera dan malaria. Akibatnya bangunan benteng dan barak Benteng York banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke dalam benteng. Dampaknya, berbagai penyakit yang menyerang prajurit Inggris, seperti wabah disentri, kolera, dan malaria. Sejak tahun 1714, di bawah kepemimpinan Joseph Collet, Inggris meninggalkan Benteng York dan memindahkan lojinya ke Ujung Karang. Loji Ujung Karang ini hanya bangunan sementara, sambil menunggu selesainya pembangunan benteng baru yang lebih besar. Pembangunan benteng baru ini dikerjakan oleh pekerja dari India. Benteng inilah yang kemudian dikenal sebagai Benteng Marlborough, sebagai kenangan kepada komandan militer Inggris, the First Duke of Marlborough. Benteng Marlborough dibangun mulai tahun 1714 sampai 1719 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal yang dijabat oleh Joseph Collet. Benteng Marlborough berdiri kokoh di tepian Samudra Hindia, di atas bukit dengan ketinggian sekitar 8,5 meter di atas permukaan laut. Benteng ini menghadap ke selatan dan memiliki luas sekitar 44.100 meter persegi. Dari atas benteng ini, Inggris memiliki kedudukan yang kuat dengan pengawasan total ke hamparan laut lepas dan sepanjang pantai Tapak Padri yang bersambung ke pantai Panjang. Tujuan utama dibuatnya Benteng Marlborough adalah sebagai basis pertahanan militer Inggris. Namun, seiring dengan kuatnya pengaruh Inggris di Bengkulu, maka fungsi benteng berubah menjadi kepentingan perdagangan. Benteng Marlborough dijadikan tempat koordinasi bagi kelancaran suplai lada bagi perusahaan dagang Inggris, East Indian Company, dan pusat pengawasan jalur pelayaran dagang yang melewati Selat Sunda. Di gerbang pintu masuk sebelah kanan dan kiri, terdapat dua koridor yang sekarang telah berubah fungsi menjadi meja penyambutan pengunjung. Terdapat pula beberapa gudang penyimpanan mesiu seperti senapan, meriam, dan peluru.
Benteng Marlborough pula yang menjadi saksi sejarah perpindahan kekuasaan kawasan Bengkulu dari masa ke masa. Pada 17 Maret 1824, Belanda menyerahkan Malaka dan Semenanjung Melayu kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan kekuasaannya di Bengkulu dan seluruh kepemilikan Pulau Sumatera kepada Belanda. Perjanjian tersebut dilakukan pada 17 Maret 1824 di London dan dikenal dengan sebutan Traktat London. Pada perjanjian ini, Belanda diwakili oleh Hendrik Vogel dan Anton Reinhard Falk, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning dan Charles Watkin William Wynne. Traktat London dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah Inggris dan Belanda dalam mengontrol wilayah jajahan masing-masing. Saat itu, sebagian besar jajahan Inggris di Semenanjung Melayu dan Belanda di Indonesia. Traktat London menukar kekuasaan Inggris atas Bengkulu dengan Tumasik yang kini bernama Singapura. Hingga kini, Benteng Marlborough masih berdiri kokoh sebagai bukti posisi penting Bengkulu pada masa lalu. Posisi penting dalam lintasan sejarah yang mesti dijaga dan dilestarikan sebagai pengingat betapa Bengkulu memiliki potensi besar untuk kembali berjaya di kancah dunia. Ragam bangunan bersejarah di kawasan Bengkulu menyimpan cerita panjang masa pendudukan Inggris di Bengkulu. Cerita tentang pesona rempah, komoditas utama perdagangan dunia kala itu, juga kisah perjuangan masyarakat Bengkulu. Pada 24 Juni 1685, Inggris menjejakkan kaki di Bengkulu untuk pertama kali. 3 utusan Inggris yaitu Ralph Ord, Benjamin Bloom, dan Joshua Charlton tiba di Bengkulu untuk menjalin hubungan dagang dengan penguasa dan saudagar Bengkulu masa itu. British East India Company sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada Benkolen dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi kota Bengkulu. 16 Agustus 1685,
ditandatanginilah perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan antara Charles Boswell Esq dengan Pangeran Inggalu, Raja dari Selebar. Pada masa lampau, di wilayah Bengkulu berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis, seperti Kerajaan Sungai Serut, Selebar, Pat Petulai, Balai Buntar, Sungai Lemau, Sekiris, Gedung Agung, dan Kerajaan Marauriang. Perjanjian dengan Kerajaan Selebar pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan fasilitas perdagangan. Pada pertengahan 1685, Inggris membangun benteng York di antara laut dan Sungai Serut, Bengkulu. Dalam perkembangannya, hubungan dagang yang terjalin antara Inggris dan kerajaan-kerajaan di Bengkulu nampaknya bermaksud lain. Inggris perlahan berupaya mengambil alih wilayah Bengkulu setahap demi setahap. Pada 16 Agustus 1695, perjanjian Inggris Bengkulu pun ditandatangani. Isinya adalah monopoli lada, izin membangun loji, dan mengadili penduduk yang berbuat salah. Inggris terus memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Muko-Muko. Sebelumnya, di tahun 1692, Inggris mendirikan pos di Triamang, Lais, Ketahun, Ipuh, Bantal, dan Seblat pada tahun 1700. Selanjutnya pada tahun 1701, Kompeni Inggris memperluas daerah ke arah Selum, Mana, Kaur, dan Krui. Tepat pada tahun 1718, Inggris pun membangun benteng Marlborough. Dalam upaya menguasai sumber daya alam Bengkulu, Inggris merasa rakyat Bengkulu merupakan ancaman. Masyarakat Bengkulu tak tinggal diam. Beragam perlawanan pun terjadi. Pemberontakan besar meletus pada tahun 1719. Saat itu, Inggris kewalahan dan sangat khawatir hingga akhirnya meninggalkan Bengkulu. Namun pada tahun 1724, Inggris kembali lagi ke Bengkulu. Mereka bermanis muka dan datang dengan perjanjian yang lebih lunak. Perjanjian itu pun ditandatangani pada 17 April 1724. Namun janji tinggal janji. Penjajahan yang dilakukan Inggris membuat rakyat Bengkulu murka. Perlawanan rakyat Bengkulu kemudian berhasil menghabisi Kapten Hamilton pada 15 Desember 1793. Kapten Hamilton adalah pimpinan Angkatan Laut Inggris di Bengkulu. Untuk mengenang kematian Kapten Hamilton ini, pemerintah kolonial Inggris pada masa itu membangunkan sebuah monumen berbentuk semacam tugu di pesisir pantai panjang kota Bengkulu. Monumen yang menjadi situs sejarah di titik tengah persimpangan jalan menuju berbagai situs dan kawasan objek wisata di kota Bengkulu. Kisah perjuangan masyarakat Bengkulu juga menceritakan perlawanan terhadap Residen Thomas Parr. Perlawanan yang kini diabadikan dalam sebuah monumen di kota Bengkulu. Kisah ini bermula dari ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewart sekitar tahun 1800 hingga 1805. Pergolakan yang terus berkelanjutan hingga masa penggantinya, yaitu Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1805 hingga 1807, yang berakhir seiring dengan kematiannya yang tragis. Kematian Thomas Parr bersumber dari kebijakan yang berlawanan dengan kehidupan tradisional para kepala adat, seperti dalam hal peradilan pribumi.
Par sering memberi keputusan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat. Kebijakan ini memicu ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr di kawasan Bengkulu. Pada masa Thomas Parr pula diberlakukannya sistem tanam paksa kopi di Bengkulu. Puncak dari segala ketegangan sosial itu pada akhirnya meletus pada 27 Desember 1807. Thomas Parr terbunuh oleh perlawanan rakyat yang menyerbu kediamannya di Mount Felix, yang berlokasi sekitar 3 mil sepanjang garis pantai dari Fort Marlborough. Menurut sebuah sumber, Thomas Parr dimakamkan di daerah tertutup di Fort Marlborough. Hal ini dilakukan untuk menghindari amarah penduduk lokal dan kekhawatiran akan digali dan dikutuk oleh penduduk lokal. Demikian juga dengan makam Charles Murray, sekretarisnya yang meninggal pada 7 Januari 1808 setelah berusaha menyelamatkan Parr. Bagi pemerintah kolonial Inggris, bagaimanapun juga, Thomas Parr tetap dianggap sebagai pahlawan karena jasa dan pengabdiannya. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mendirikan sebuah monumen untuk mengenangnya. Monumen Thomas Parr didirikan pada 7 Januari 1808. Monumen Thomas Parr dibangun di atas tanah yang berlokasi tidak jauh dari benteng Marlborough. Selama 140 tahun berada di Bengkulu, orang-orang Inggris banyak yang meninggal dunia. Kematian orang-orang Inggris tersebut kebanyakan disebabkan oleh serangan penyakit malaria dan disentri. Sebagian yang lain tewas karena perlawanan rakyat Bengkulu. Orang-orang Inggris yang meninggal di Bengkulu pada masa itu tercatat sebanyak 709 orang. Sebagian dari orang-orang Inggris tersebut dimakamkan di pemakaman Inggris di Jitra, Bengkulu. Kompleks makam Jitra ini pada masa itu adalah makam Inggris terbesar yang berada di Asia Tenggara. Makam ini mulai digunakan pada tahun 1714, tahun yang sama dengan awal mula dibangunnya benteng Marlborough. Lokasi makam ini memang tidak terlalu jauh dari benteng Marlborough, berjarak sekitar 1 km ke arah selatan. Dahulu, kompleks makam ini sendiri menempati tanah seluas hampir 4,5 hektar dan terdapat sedikitnya 1.000 makam dengan berbagai macam ukuran serta bentuk yang bervariasi. Berbagai jenis batu nisan di kompleks ini memiliki desain makam bangsawan Eropa abad pertengahan. Namun kini, dari sekian banyak makam, hanya tinggal tersisa sekitar 53 makam saja. Kini pemerintah setempat juga telah menjadikan kompleks makam ini menjadi cagar budaya dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Perlindungan dan perhatian pada rupa-rupa benteng dan bangunan cagar budaya di Bengkulu ini tidak lain adalah sebagai penanda sejarah bahwa pada satu masa Bengkulu memiliki posisi penting dalam perdagangan dunia. Cerita kejayaan masa lalu yang jadi pelajaran untuk membangkitkan potensi bagi kemajuan Bengkulu di masa kini dan masa depan.